Jadi istri, tuh, harus selalu siap melayani suami. Mau itu pagi, siang, malam, bahkan pas sudah tidur sekalipun kalau suami menginginkan sesuatu ya istri harus bangun dan memberikan apa yang suami mau. Jangan mentang-mentang kamu kerja terus bisa berbuat seenaknya. Ingat, mau setinggi apapun seorang istri bekerja, tapi tetap saja kastanya tak lebih tinggi dari seorang suami. Kalimat itu meluncur dari bibir Ibu Sulis dengan nada tajam, seolah sedang memberikan khotbah suci yang tak boleh dibantah. Safira hanya bisa menghela napas. Tangan kanannya masih memegang spatula, sedangkan sebelah kirinya memegang gagang wajan yang panas dengan kain lap. Di luar, fajar baru saja menyingsing, tapi dapur sudah mengepul dengan uap nasi goreng yang harus tersedia tepat waktu. Dengar tidak, Fir? Jangan cuma diam saja, cecar Bu Sulis lagi sembari menyesap teh hangatnya. Ibu dulu juga kerja di pabrik, tapi almarhum bapaknya Bagas tidak pernah telat makan. Pulang shift malam pun, kalau bapak mau, ya ibu layani. Itu kuncinya jadi istri solehah. Safira melirik jam dinding. Pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Hari ini dia ada meeting besar pukul 8 dengan klien dari luar kota. Jarak kantornya dari rumah setidaknya butuh waktu 40 menit perjalanan di tengah kemacetan kota. Bu, Safira mengerti. Tapi pagi ini aku harus berangkat lebih awal. Ada rapat penting soalnya, jawab Safira pelan. Mencoba menjaga nada suaranya tetap sopan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Bagas, suaminya, keluar dengan kaos oblong yang kusut dan wajah bantal. Sudah 3 bulan Bagas menganggur setelah terkena gelombang PHK di perusahaannya. Namun, alih-alih membantu pekerjaan rumah selama belum dapatkan kerja, Bagas justru merasa memiliki hak istimewa untuk dilayani lebih ekstra sebagai bentuk penghormatan atas harga dirinya yang terluka. Mana kopi, Fir? Kok belum ada di meja? Tanya Bagas ketus. Dia duduk di meja makan, tepat di samping ibunya. Ini baru mau aku buatin, Mas. Tolong bantu bereskan meja ya. Aku harus mandi setelah bikin kopo, pinta Safira. Bagas mendengkus keras. Beres-beres itu tugasmu. Aku ini suami. Masa disuruh angkat piring kotor? Kamu kan tahu aku lagi pusing mikirin cari kerjaan. Jangan mentang-mentang kamu yang cari duit sekarang, kamu jadi merendahkan aku. Bukan begitu, Mas. Tapi aku benar-benar buru-buru. Aku. Halah, potong Ibu Sulis. Vira, ibu ini sudah susah payah sekolahin Bagas sampai sarjana. Besarin dia sampai jadi laki-laki gagah begini. Sekarang kamu tinggal ambil enaknya saja. Apa susahnya kamu terusin tugas ibu buat urusin dia? Jangan malas. Safira merasa dadanya sesak. Meski begitu, dia sedikit menulikan telinga dan bergegas masuk ke kamar mandi karena waktu terus berjalan. Dia harus bersiap agar tidak telat sampai ke kantor. Di rumah itu, dia bukan hanya seorang istri, tapi juga mesin yang dipaksa bekerja 24 jam. Selain melayani Bagas dan Bu Sulis, ada juga Siska, adik iparnya yang baru lulus kuliah, tapi tidak kunjung mencari kerja. Siska masih mendengkur di kamarnya, sementara piring kotor bekas makan malamnya semalam masih menumpuk di tempat cucian, menunggu tangan Safira menyentuhnya. Setiap malam, Safira jarang tidur sebelum jam 12 malam. Selain menyelesaikan laporan kantor, Bagas sering menuntut haknya diranjang tanpa peduli bahwa Safira sudah kelelahan luar biasa. Jika Safira menolak dengan alasan capek, Bagas akan mengeluarkan kartu asnya. Ibu dulu juga kerja, tapi tetap patuh sama almarhum bapak. Kamu saja yang kurang ikhlas jadi istri. Pagi itu, puncak dari segalanya terjadi. Saat Safira sedang bersiap memakai blazer di kamar,
Dia mendengar suara pecahan kaca di dapur. Safira, ini kenapa sayurnya hambar begini? Kamu niat masak tidak sih? Teriak Bagas dari meja makan. Safira berlari ke dapur. Piring nasi goreng sudah hancur di lantai. Bu Sulis berdiri di sana sambil melipat tangan di dada. Sementara Siska, yang rupanya sudah bangun karena keributan itu, hanya asyik memainkan ponselnya di kursi makan tanpa niat membantu. Maaf, Mas. Tadi aku buru-buru. Mungkin kurang garam, ucap Safira. Suaranya mulai bergetar karena menahan tangis. Dia berlutut untuk memungut pecahan piring. Kurang garam itu karena kamu nggak pakai hati. Kamu lebih mikirin meeting itu daripada suamimu yang sudah kewajibanmu melayaniku. Bentak Bagas. Lihat ibu, dia selalu bilang istri itu wajib mengabdi. Tapi kamu malah kayak bos di rumah ini. Safira berhenti memungut pecahan kaca. Jarinya teriris, darah merah segar menetes ke lantai keramik yang dingin. Dia menatap tetesan darah itu. Lalu menatap satu persatu orang di ruangan itu. Bagas yang duduk angkuh menatap tajam ke arah istrinya. Tangan Safira mengepal erat. Dia menatap benci ke arah suaminya. Ke arah mertuanya yang terus memojokkannya. Serta menatap Siska yang hidup menumpang dari gajinya, tapi tak tahu diri. Semua biaya di rumah ini, bayar air, hingga uang jajan Siska, berasal dari keringat Safira. Namun, tak satu pun dari mereka yang menghargainya sebagai manusia. Kenapa diam? Cepat bersihkan dan buatkan yang baru. Perintah Bu Sulis. Kamu itu beruntung punya suami seperti Bagas. Jangan sampai kena kualat karena menelantarkan suami. Safira berdiri perlahan. Dia tidak menghapus darah di jarinya. Dia menatap sang mertua dengan pandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tajam, dingin, dan kosong. Beruntung, Bu? Suara Safira rendah, tapi terdengar menusuk. Aku harus membiayai laki-laki yang hanya tahu cara memerintah tapi tidak tahu cara memegang sapu. Apa itu yang ibu katakan beruntung? Aku rela menanggung hidup ibu dan Siska sementara aku sendiri tidak punya waktu untuk tidur. Apa itu yang ibu sebut beruntung? Jaga mulutmu, Safira. Bagas berdiri, hendak melayangkan makian lebih jauh. Kamu yang jaga mulutmu, Mas? Bentak Safira balik, suaranya menggelegar hingga membuat Siska tersentak. Aku kerja dari pagi sampai malam untuk memastikan orang di rumah ini baik-baik saja. Aku pulang ke rumah bukan untuk istirahat, tapi untuk jadi babu kalian semua. Dan kamu, Mas, selalu membandingkan aku dengan ibumu? Kalau kamu ingin istri seperti ibumu yang mau diperbudak tanpa pamrih, silakan cari di zaman purba. Bu Sulis terperangah. Safira, kamu berani melawan orang tua? Kamu mau kualat? Orang tua yang mana, Bu? Orang tua yang membiarkan menantunya sekarat karena kelelahan sementara anaknya sendiri dibiarkan jadi benalu? Ibu bilang ibu sudah besarkan Bagas dan sekarang aku tinggal ambil enaknya? Enaknya di mana, Bu? Yang ada aku cuma ambil beban dari hidup ibu. Safira berjalan ke arah ruang tamu, mengambil koper besar yang tersimpan di bawah tangga. Dia melemparkannya ke depan mereka semua. Fir, apa-apaan ini? Bagas panik melihat istrinya mulai menggila. Aku sudah muak dengan teori kasta dan pengabdian kalian yang beracun. Rumah ini atas namaku, pemberian orang tuaku. Jadi, aku berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di sini. Safira menatap ketiga wajah semua orang sudah memucat. Ibu bilang ibu tidak bisa jauh dari anak laki-laki ibu. Kan? Bagus. Silakan bawa dia. Urusi dia sesuka ibu. Masakan dia menu kesukaannya sampai ibu puas. Cucikan bajunya, layani egonya yang setinggi langit itu sampai ibu puas.
Aku ikhlas karena aku muak. Muak jadi babu gratisan kalian. Pergi kalian dari sini.